Halo, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kita punya materi menarik nih hari ini. Halo, siap nih. Dari buku The Five Principles of Parenting oleh Dr. Aliza Pressman. Kita mau fokus ke satu gagasan penting, namanya menemukan jalan tengah. Ah iya, atau ruang antara ya, istilah kerennya di buku itu. Di bab 18 kalau nggak salah dibahas cukup dalam. Nah, itu dia. Kita pakai kutipan-kutipan pilihan dari bukunya langsung sebagai sumber. Pernah nggak sih Anda ngerasa pas ngasuh anak itu kayak ditarik ke dua arah yang berlawanan gitu? Maksudnya gimana tuh? Ya, antara kudu super kontrol, semuanya diatur, atau malah ya udah dibiarin aja, lepas tangan sama sekali. Oh iya ya, sering banget itu. Dilema klasik orang tua ya. Nah, kutipan-kutipan yang kita pegang ini nawarin sesuatu yang beda. Pentingnya nemuin keseimbangan itu loh. Si ruang antara tadi. Yang katanya lebih realistis ya. Dan bisa dijalani jangka panjang. Betul. Kenapa ini penting? Terus gimana caranya? Nah, itu yang mau kita obrolin bareng sekarang. Oke, konsep ruang antara ini memang pas banget sih. Seringkali kan kita sebagai orang tua tuh pengennya jawaban yang pasti. Hitam atau putih gitu ya? Iya, pokoknya kasih tahu aja cara yang bener gimana, gitu. Padahal, ya namanya ngasuh anak, kayak hidup juga kan, penuh warna abu-abu, banyak banget nuansanya. Nggak sesimpel itu ya? Nggak bisa. Nah, sumber ini ngajak kita lihat kalau kekuatan itu justru ada di tengah-tengah, di keseimbangan. Jadi orang tua yang cukup baik aja. Bukan yang sempurna tanpa celah. Tepat, nggak harus sempurna. Nanti kita lihat deh gimana prinsip-prinsip di buku ini bisa bantu kita jalan di ruang antara itu. Oke deh, jadi tujuan kita ngobrolin ini, pertama, biar paham filosofi jalan tengah ala Dr. Pressman ini. Sip, terus kita juga mau kenalan sama alat bantunya. Ada 5R katanya. Terus ada akronim BALANCE juga. Alat bantu praktis ya itu. Iya, plus gimana sih cara nerima kalau kita nggak sempurna itu malah bisa bikin kita lebih kuat gitu sebagai orang tua. Oke, yuk kita mulai kupas. Jadi, dari awal aja buku ini udah kayak nolak ide-ide pengasuhan yang serba ekstrim ya. Iya, diawali dari pengalaman pribadinya juga kan. Oh iya, gimana tuh? Ya dia cerita kalau selalu ada pilihan di tengah-tengah, antara nurutin semua kata pakar atau malah nolak semuanya mentah-mentah. Jadi nggak harus ikut semua atau nggak ikut sama sekali. Betul, dia bilang ada ruang di antara, dan bagi saya itulah inti buku ini. Nah, ruang inilah yang jadi fokus utama kita hari ini. Dia nyebutnya juga ruang antara manajemen mikro dan kekacauan. Manajemen mikro dan kekacauan. Menarik tuh. Ya, secara psikologis, kayak ada satu cara pasti buat sukses jadi orang tua. Biar nggak pusing mikir lagi gitu ya. Nah, Kayak di kutipannya itu, seolah ada jawaban yang jelas, semua kekhawatiran saya tentang membesarkan manusia yang baik bisa dikesampingkan. Tapi ya itu, ilusi kepastian ini yang menurut Dr. Pressman justru nggak realistis. dan nggak berkelanjutan juga ya katanya. Betul. Ruang antara ini justru mengakui kalau pengasuhan itu kompleks, nggak gampang. Masuk akal sih, mungkin jalan tengah ini nggak semenjual ya, nggak sejelas pilihan hitam putih. Mungkin kelihatannya gitu. Tapi kayak kata Dr. Pressman, percayalah, ini adalah jalan yang lebih mudah untuk dijalani. Fokusnya jadi ke keberlanjutan. Bukan kemenangan sesaat ya. Bukan. Ini soal maraton, bukan lari sprint dalam pengasuhan. Oke. Terus gimana caranya kita bisa nemuin dan ya berjalan di jalan tengah atau ruang antara ini? Tadi disebut ada 5R ya. Iya, 5R. Itu kayak kerangkanya gitu. Apa aja tuh R-nya? Ada relationships, itu fondasi hubungan yang kuat. Terus regulation, kemampuan buat nenangin diri sendiri dan anak. Penting tuh regulation. Banget. Lalu reflection, ini soal memahami kenapa kita bereaksi begini atau begitu. Terus rules, aturan dan batasan yang jelas. Dan terakhir, repair. Repair. Perbaikan maksudnya. Iya, perbaikan pas kita bikin kesalahan. Nah, kelima R ini katanya bakal bawa kita ke R ke-6. Resilience atau ketahanan. Ketahanan ya. Dari kelima R itu, ada satu yang menurut saya, wah ini insight-nya ngena banget dan bikin lega. Yang mana tuh? Menarik. Jadi salah itu nggak apa-apa, asal diperbaiki. Nggak cuma nggak apa-apa, tapi justru bisa bikin hubungan makin kuat. Ini kan melegakan banget ya. Artinya kita nggak dituntut sempurna. Iya juga ya.
Malah proses kita ngaku salah, minta maaf, terus berusaha memperbaiki, itu bisa jadi kayak lem perekat hubungan sama anak. Ini sejalan loh sama riset soal attachment atau keterikatan. Oh gitu ya? Iya, riset menunjukkan hubungan itu dinamis, bisa tumbuh dan jadi lebih kuat justru lewat proses perbaikan setelah ada retak kecil karena kesalahan. Keren banget poin soal repair ini. Nah, sekarang kita coba gali lebih dalam soal regulation deh. Tadi disebut krusial ya. Iya, krusial banget. Karena seringkali akar masalah dalam interaksi orang tua anak itu bukan di anaknya loh. Tapi di kita, Tapi di ketidakmampuan kita sebagai orang tua buat tetap tenang pas situasi lagi panas. Contoh si Christine yang teriak, kita tidak teriak pas lagi panik. Itu, aduh, hahaha, ya itu ironis banget ya. Lucu tapi kok ya ngena gitu. ngena banget kan? Itu nunjukin gimana respon stres otomatis kita bisa ngambil alih. Kita jadi bertindak karena panik atau takut, bukan dari niat baik atau kesadaran kita. Jadi bukan berarti kita nggak boleh panik sama sekali. Ya nggak mungkin lah nggak pernah panik, manusiawi kan? Tapi yang penting itu gimana kita merespons rasa panik itu pas dia muncul. Nah, disinilah metafora alarm rumah yang dipakai Dr. Pressman jadi ngebantu banget. Oh ya, ada metafora alarm ya. Gimana tuh? Jadi bayangin aja pas kita baru masuk rumah kan suka ada bunyi bip-bip kecil dari alarm sebelum dia bunyi kenceng kalau kita nggak masukin kode. Iya ya, ada jeda waktu sebentar. Nah, bunyi bip-bip itu ibarat sinyal stres awal di tubuh kita. Kita punya waktu singkat buat masukin kode sandi sebelum alarm utama meraung-raung. Sebelum kita meledak atau bereaksi berlebihan ya. Tepat. Nah, pertanyaannya gimana cara nemuin kode sandi itu kan? Ya gimana tuh, apa kode sandinya? Nah, ini dia, kode sandi ini sifatnya personal banget. Tiap orang bisa beda. Kuncinya adalah kita kenali dulu tanda-tanda fisik stres di diri kita sendiri. Contohnya? Ya macam-macam, mungkin pikiran jadi ngebut, jantung deg-degan, mulut kering, tangan dingin, perut nggak enak, rahang mengeras, apapun itu. Kita harus peka sama badan sendiri ya. Betul, begitu kita sadar, wah ini nih sinyalnya datang, kita punya jeda. Nah di jeda itulah kita masukin kode sandi. Caranya gimana masukinnya? Tekniknya bisa sederhana kok, misalnya ambil napas dalam-dalam beberapa kali, sadar. Di bukunya dijelasin, paru-paru kita itu kan nyambung ke otak lewat saraf vagus, napas panjang itu ngirim sinyal tenang. Oh, ada penjelasan ilmiahnya ya? Ada, atau bisa juga pakai mantra pengingat, kayak contoh di buku, saya tidak sedang dikejar beruang, buat ngingetin otak kita kalau ini bukan situasi hidup mati. Biar nggak lebay reaksinya ya. Iya, atau bisa juga pakai sensasi fisik, misalnya percikan air dingin ke muka atau pegang es batu, itu bisa kayak ngeriset sementara respons ancaman otomatis tadi. Menarik. Jadi banyak cara ya. Banyak, tinggal cari mana yang paling cocok buat kita. Nah, selain teknik-teknik TNXDI, ada juga kerangka kerja yang lebih terstruktur nih, yang disebut akronim BALANCE. Ah iya, balance. Ini bisa jadi kayak panduan gitu ya, pas kita ngerasa mulai panas. Betul, semacam checklist mental. BALANCE itu singkatan dari apa aja? B itu breathe, bernapas dulu. A itu acknowledge baggage, sadari beban atau pemicu dari masa lalu kita yang mungkin ikut bermain. Oh, jadi ada refleksi masa lalu juga ya. Sedikit. Terus L itu let it go, lepaskan keinginan buat benar atau ngontrol situasi sepenuhnya. I itu assess, nilai situasinya secara objektif saat ini. Jangan kebawa emosi sesaat. Iya. N itu notice, perhatikan sensasi tubuh dan emosi yang muncul tanpa dihakimi. C itu connect, coba terhubung dulu sama anak, lihat dari sudut pandangnya. Baru terakhir, engage. Engage, bertindak gitu. Iya, bertindak dengan sadar dan niat baik, bukan reaktif. Jadi urutannya gitu, napas, sadar, lepasin, nilai, perhatikan, connect, baru bertindak. Wah, ini kayak kerangka kerja yang berguna banget ya buat merespons dari tempat yang lebih seimbang, di ruang antara itu tadi. Betul, dan pemahaman soal regulasi diri ini nyambung banget ke salah satu pesan paling melegakan dari buku ini, yang relevan banget sama jalan tengah. Apa tuh pesannya? Cukup, baik itu sudah cukup. Ah, good enough. Iya, ternyata sains pun mendukung ini loh. Kita tuh nggak perlu jadi orang tua sempurna 100% setiap saat. Nggak perlu ya? Lega dengernya. Nggak perlu. Menjadi orang tua seperti yang kita inginkan lebih sering daripada tidak, itu udah cukup efektif.
Dr. Pressman nyebutnya prinsip 75% ya, kalau nggak salah. Tepat, dia bahkan secara eksplisit bilang, Anda boleh pelajari semua sarannya, tapi dia ngundang kita buat secara aktif membuang sekitar 25% sarang saya. Disuruh buang malah. Iya, karena mungkin itu nggak cocok buat keluarga Anda, atau Anda nggak suka aja, nggak apa-apa. Fleksibel banget ya. Banget. Dan bahkan buat yang 75% saran yang kita rasa cocok pun, kuncinya itu konsistensi lebih sering daripada tidak. Bukan kesempurnaan mutlak harus selalu berhasil. Ini benar-benar kayak ngangkat beban berat dari pundak orang tua ya rasanya. Iya kan, membebaskan banget dari tekanan harus sempurna, apalagi kalau kita lihat data riset yang dikutip di buku itu. Data apa tuh? Riset menunjukkan kalau pengasuhan itu adalah pengaruh lingkungan terbesar bagi kesejahteraan anak. Wah, besar ya pengaruhnya. Jadi makin jalih dong. Nah, justru jangan dibaca gitu. Ini bukan buat bikin kita makin cemas. Sebaliknya, ini buat memberdayakan kita. Memberdayakan gimana? Artinya, energi kita tuh sebaiknya difokuskan pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri, respons kita, cara kita bangun hubungan, cara kita regulasi diri. Bukan malah pusing mikirin faktor luar yang nggak bisa kita ubah ya. Tepat! Kita nggak perlu terobsesi sama setiap faktor eksternal. Fokus aja pada 75% yang kita jalani dengan baik itu. Itu udah berdampak besar banget ternyata. Oke. Paham. Nah, selain fokus ke anak, buku ini juga nyorot sesuatu yang sering kelewat nih kayaknya. Apa tuh? Perkembangan orang tuanya sendiri. Ah, iya, itu penting banget. Jadi, ngasuh anak itu ternyata bukan cuma soal ngebentuk anak, tapi juga perjalanan pertumbuhan buat orang tuanya. Ada kutipan bagus nih. Kita sebagai orang dewasa mendapatkan kesempatan indah untuk tumbuh dalam kedewasaan, harapan, kemauan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Jadi jalan dua arah ya. Kita ngasuh anak, tapi kita juga diasuh oleh pengalaman itu untuk bertumbuh. Betul. Kita ikut berkembang. Dan kelima R tadi, hubungan, regulasi, refleksi, aturan, perbaikan itu nggak cuma buat anak loh. Berlaku juga buat diri kita sebagai orang tua. Oh iya. Gimana tuh? Iya, dengan kita mempraktikkan itu ke diri sendiri dan dalam hubungan kita sendiri jadi lebih pede, lebih membumi, lebih terintegrasi gitu. Jadi versi diri yang lebih baik ya? Iya, ini bukan sekedar teknik ngasuh anak jadinya, tapi proses menjadi manusia yang lebih utuh, yang pada akhirnya ya jadi model juga kan buat anak-anak kita. Pertumbuhan kita sama anak itu jalan bareng, paralel di ruang antara kehidupan ini. Keren banget ya cara ngelihatnya. Nah, sebelum kita tutup nih, ada satu analogi indah yang disentuh sekilas di sumber kita. Analogi apa tuh? Dari risetnya Susan Simard soal pohon induk atau mother tree di hutan. Dr. Pressman ngajak kita bayangin diri kita kayak pohon besar itu. Pohon besar di hutan, oke. Punya akar yang kuat nyengkeram bumi, itu kayak rules dan relationships tadi. Tapi batangnya tidak fleksibel. Fleksibel gimana? Bisa goyang pas ada angin kencang, tapi nggak patah. Nah, fleksibilitas ini kayak regulation, reflection, sama repair. Pohon ini ngelindungin dan ngasih nutrisi buat tunas-tunas muda di sekitarnya. Wah, analogi pohon ini cantik banget ya. Iya kan? Bikin semua konsep tadi jadi kebayang, nyambungin sains pengasuhan ini balik ke alam. Ke sesuatu yang rasanya kokoh tapi juga lentur. Mengingatkan kita kalau kekuatan sejati itu datang dari kombinasi akar yang kuat, nilai-nilai, batasan yang jelas, dan kemampuan buat fleksibel. Beradaptasi dan memperbaiki diri pas ada tantangan, pas ada angin kenceng kehidupan. Ini gambaran yang pas banget buat jalan tengah yang kita bahas dari tadi. Setuju? Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita hari ini ya, Boleh. intinya tuh tentang berani bergerak di ruang antara dalam pengasuhan, ninggalin godaan buat jadi ekstrem kanan atau kiri. Dan milih jalan tengah yang lebih realistis, lebih manusiawi, dan yaitu tadi, lebih berkelanjutan. Kuncinya bukan ngejar sempurna, tapi nemuin keseimbangan. Yang kita bangun lewat hubungan, Regulasi diri, refleksi, aturan yang jelas, dan keberanian buat memperbaiki pas kita salah. 5R itu ya. betul. Dan alat-alat kayak akronim balance tadi, terus nemuin kode sandi pribadi buat regulasi diri, sama megang teguh prinsip kalau cukup baik, sekitar 75% itu udah sangat efektif dan didukung sains. Itu bisa jadi pegangan praktisnya ya. Banget. Dan yang paling penting mungkin ya, ingat kalau perjalanan nemuin ruang antara ini tuh bukan cuma buat anak, tapi juga kesempatan luar biasa buat pertumbuhan diri kita sendiri. Sebagai manusia dan sebagai orang tua ya. Iya, kita ikut tumbuh bareng anak. Nah, sebagai penutup, ada satu kutipan lagi nih dari psikoanalis Donald Winnicott.
Disenggol juga di sumber kita. Mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Apa tuh kutipannya? Gini bunyinya. Saya lebih memilih menjadi anak dari seorang ibu yang memiliki semua konflik batin manusia daripada diasuh oleh seseorang yang segalanya mudah dan lancar, yang tahu semua jawaban dan asing terhadap keraguan. Wow, dalam banget ya kutipannya. Iya kan? Itu kayak negasin lagi ya kalau justru dalam ketidaksempurnaan kita, dalam perjuangan kita nyari keseimbangan, dalam keraguan-keraguan kita sebagai orang tua, Disitulah letak kemanusiaan kita ya. tepat. Dan mungkin justru kemanusiaan itulah yang paling dibutuhkan sama anak-anak kita buat bisa tumbuh utuh, bukan kesempurnaan yang dingin. Wah, penutup yang bagus banget. Terima kasih banyak nih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Iya, semoga ada yang bisa diambil dan direnungkan. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya.